السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan masih kita membaca hadis-hadis yang ada kaitannya dengan salatul musafir wal marid, salatnya orang yang musafir dan orang yang sakit. Masih kita membaca hadis tentang salatu ahli al-a'dzar, salatnya orang-orang yang diberikan uzur oleh Allah, baik itu uzur safar, musafir, ataupun uzur sakit. Di sini kita baca satu hadis, kemudian kita akan jelaskan insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, Allah itu cinta, Allah itu suka, an tu'ta rukhasuhu, keringanan-keringanan darinya diambil. Allah cinta, Allah suka apabila keringanan darinya diambil. Kama, sebagaimana sebaliknya, yakrahu, Allah benci, Allah tidak suka, an tu'ta ma'siyatuhu, maksiat kepadanya dilakukan. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, dan juga Al-Imam Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dan suka keringanannya diambil, dilakukan, kama yuhibbu, sebagaimana Allah cinta, an tu'ta azaimuhu, kewajiban-kewajiban darinya dikerjakan. Nah, ini dia hadis yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah membukakan kita ilmu dari hadis ini.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah nono cinta, demen, senang an tu'ta rukhasuhu, apabila keringanan-keringanan dari Allah diterima. Allah demen, senang. Sebagaimana Allah yakrah, benci an tu'ta maksiyatuhu, maksiatnya dikerjakan. Maka di antara faidah dari hadis ini menyebutkan untuk kita dua sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat al-mahabbah, cinta. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta, dan tentunya cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Kemudian sifat yang kedua adalah al-karahah, sifat benci. Allah punya sifat benci, tetapi sifat bencinya Allah tidak sama dengan bencinya makhluk. Karena akidah kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah, sifatullah bi khilafi sifatil makhluqin. Semua sifat Allah itu berbeda dengan semua sifat makhluk. Sekedar arna doang pada, sekedar namanya saja yang sama. Allah punya sifat cinta, manusia punya sifat cinta. Allah punya sifat benci, manusia punya sifat benci, arna pada. Allah punya sifat tangan, manusia punya sifat tangan. Allah punya sifat turun, manusia punya sifat turun. Ini semuanya sekedar sama nama, sekedar pada aren, tetapi hakikatnya berbeda. Semua sifat Allah tidak mungkin sama dengan sifat makhluk. Meskipun arennya sekedar arennya pada, ya, namanya sama. Jangankan sifat Allah, bahkan sifat kita sebagai makhluk pun terkadang sama namanya tetapi berbeda hakikatnya. Kita sering mengatakan kaki manusia, dan kita juga mengatakan kaki meja. Manusia punya kaki, meja juga punya kaki. Apakah sama kaki manusia dengan kaki meja? Jelas tentu tidak sama. Sekedar pada aren, ya, sekedar sama nama. Taib, ini dia dua sifat Allah yang disebutkan dalam hadis ini, sifat cinta dan sifat benci. Dan kita berusaha para jamaah sekalian untuk mendapatkan cintanya Allah, sebagaimana kita berusaha menghindar dari bencinya Allah. Kita berusaha mencari bagaimana supaya Allah cinta kepada kita. Kumbesara ampuk dademen Allah timpa ita. Karena ini nikmat yang sangat luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, tatkala terjadi perang Khaybar, pasukan Islam melawan orang Yahudi yang ada di Khaybar. Kebetulan sangat lama umat Islam mengepung Yahudi pada saat itu, karena bentengnya orang Yahudi di kota Khaybar berlapis-lapis. Benteng hancur, ternyata di dalamnya ada benteng yang lain. Hancur benteng yang kedua, ternyata di dalamnya ada benteng yang ketiga, berlapis-lapis. Sehingga Nabi SAW dan para sahabat kesulitan. Maka pada satu malam, pensopok kelem,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Lalu beliau mengatakan, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam timpa para sahabat, bendera perang ini besok pagi aku akan berikan kepada seorang laki-laki. Jemak gen tiang nyerahya timpa sopok dengan mama. Bendera perang ini, di mana laki-laki tersebut dia mencintai Allah dan Rasulnya. Lamun nenek rata-rata orang beriman mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Laki-laki itu dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ini biasa. Yang luar biasa adalah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan laki-laki itu juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang luar biasa. Lamun ita cinta timpa Allah biasa. Ahlapu ta sangya nara ita lamun ta ketuanin, kalau kita ditanya cinta kepe timpa Allah, mungkin tidak ada kita menjawab tidak. Semua kita pasti menjawab iya. Tapi yang luar biasa adalah apakah Allah mencintai kita atau tidak. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba, yang jadi tolak ukur bukan engkau Rasul, tetapi yang jadi tolak ukur apakah Allah juga mencintai mereka. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jemaah, besok bendera perang ini saya akan berikan kepada orang yang orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan hebatnya wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Yaftahullahu ala yadaih, kalau dia yang pegang bendera perang ini, maka Allah akan berikan kemenangan. Besok pagi saya akan berikan, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka di malam tersebut tidak ada sahabat yang tidur. Ya nara sahabat tinduk. Kenapa? Karena sahabat semuanya membicarakan siapa laki-laki itu. Siapa laki-laki yang hebat ini? Dia mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian Allah dan Rasulnya mencintai dia. Siapa ini? Sahabat tidak tidur membicarakan itu. Subhanallah, luar biasa. Lamun sahabat begadang, mereka bergadang untuk hal yang bermanfaat. Ya, ini bergadangnya sahabat. Mereka membicarakan siapa orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya ini. Kulluhum yarju an yu'taha, semua mereka berharap dalam hati, mudah-mudahan saya yang diberikan itu, mudah-mudahan saya. Sampai Umar ibnul Khattab mengatakan, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin, kata Umar ibnul Khattab, saya tidak pernah ingin jadi pemimpin pasukan kecuali di perang Khaybar. Tiang wah melet jadi pemimpin pasukan dekat Umar ibnul Khattab kecuali tatkala perang Khaybar. Para sahabat itu tidak mau jadi pemimpin, tidak mau. Tanggung jawab pemimpin ini besar. Beda jamak kelas sahabat kan cerita, lamun nita jam beli inta ya. Ya. Bahkan sampai bui-buian nita. Kalau sahabat mereka tidak mau jadi pemimpin, tidak mau. Apa kata Umar ibnul Khattab? Kecuali tatkala perang Khaybar, saya ingin ditunjuk jadi pemimpin pasukan. Kenapa? Karena saya mengejar sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu yang saya kejar.
Lalu ternyata Nabi SAW pagi harinya mengatakan, Aina Ali bin Abi Talib, mana Ali bin Abi Talib? Intinya jemaah sekalian, kita berusaha ngejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang berusaha kita kejar. Ya. Lamun Allah wah demen timpa ita, seandainya manusia tidak suka, tidak penting. Karena yang punya surga dan neraka itu Allah. Dan subhanallah, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, apa balasannya? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, kata Allah, aku akan menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya. Maksudnya aku jaga telinganya sehingga yang dia dengar bagus-bagus. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi matanya yang dia melihat dengannya sehingga dia tidak melihat kecuali bagus-bagus. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya yang dia memegang dengannya sehingga lamun dah jauh bagus doang jauh dah. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya sehingga lamun daleka ya daleka kecuali menuju tempat yang bagus. Dijaga tubuhnya oleh Allah. Lamun Allah sudah cinta. Pada mara ita cinta timpa anak ta, santer si tan jaga anak ta. Santer si tan jaga anak ta si angkun cinta ta. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang cintanya Allah lebih besar ketimbang cinta ibu kepada anaknya. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih cinta kepada hambanya min hadhihi, ketimbang ibu ini liwaladiha, kepada anaknya. Ini dia, jaga ada ita si Allah, lamun Allah wah kedong cinta timpa ita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'alani la'u'tiyannah." Kalau dia minta aku akan berikan kepadanya, terutama permintaan surga. Wala in ista'adani la'u'idhannah, dan kalau seandainya dia minta perlindungan aku akan lindungi dia. Angkan tak berusaha sekali lagi mencari cinta Allah ini. Ya. Baik. Dan tak berusaha endah menghindar lekan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ahlaku manusia demen timpa ita lagu Allah benci kepada kita, celaka hidup kita. Karena yang punya neraka itu Allah, bukan manusia. Yang punya surga itu dalam hadis ini dikatakan Allah itu cinta, suka, demen antu'ta rukhasuhu, apabila keringanan dari Allah itu diambil, diterima. Ya. Demen Allah lamun tabayat keringanan yang diberikan oleh Allah. Maka ini dalil para ulama bahwasanya secara umum dianjurkan menerima keringanan agama ini. Keringanan. Bahasa agamana rukhsah. Ulama fikih menyebutnya dengan sebutan rukhsah. Bahasa anta keringanan. Ya. Baik. Contoh misalkan tatkala musafir ya, ada keringanan mengkosor salat 4 rakaat jadi 2 ya. Yang 4 rakaat saja ya. Ternyata masih ada jamaah kita yang belum paham ini. Terbin ada salat saya jamaah bebadak timpat tiang ya, tatkala tabligh akbar pen Mataram terbin ya, rombongan tidak lalu lekan gubuk dah lagu, ternyata beda pendapat tidak, satu gubuk ini beda pendapat. Apakah solat maghrib 3 rakaat atau 2 rakaat? La ilaha illallah. Balamun maghrib je tetap telu
Yang dikosor itu yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Itu yang dikosor 4 rakaat jadi 2. Lagu nenek langan da beda pendapat maghrib no. Gina tetap ke 3 atau 2. Kalau maghrib tidak boleh dipotong. Kenapa? 3 rakaat mau dipotong, masa jadi 1 rakaat setengah? Tidak bisa. Baik. Nah ini keringanan. Allah senang, suka, cinta ketika keringanan diambil darinya. Cuman jemaah sekalian, ulama kita menjelaskan hukum mengambil keringanan itu ada 5 hukumnya. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, mubah sekedar boleh, bisa makruh, dan yang terakhir haram. Ya. Tiang ulangi, hukum mengambil keringanan dari agama itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya mubah sekedar kanggo, bisa hukumnya makruh, dan bahkan bisa hukumnya haram. Dijelaskan di sini yang pertama, al-wujub, wajib. Harus tabayit keringanan tersebut, harus ambil. Kalau tidak diambil, athima, berdosa. Mana contohnya? Kal akli minal maitati inda darurati. Seperti keringanan boleh makan bangke tatkala dalam keadaan darurat, tidak ada makanan lain. Ya. Lamun ita jasang sulit ditambayangangnya. Lagu lamun pen negeri-negeri Arab, apalagi sekarang di Palestina. Ya. Negeri-negeri Arab kebanyakan nunu padang pasir. Kadang mereka melakukan perjalanan di padang pasir nu luas luar biasa. Marak laut nu padang pasir di tanah Arab ini. Ya. Terkadang arak dengan Arab leka pentengak padang pasir panas luar biasa, kemudian kehabisan bekal. Nasi jangan habis, minuman juga habis, lapar luar biasa, tiba-tiba dia menemukan bangkai binatang. Maka di sini wajib dia ambil keringanan untuk memakan bangkai binatang itu. Kenapa? Karena kalau tidak bisa jadi dia meninggal dunia. Man tarakaha athim, siapa yang tidak mau mengambilnya dia berdosa. Ya. Bahkan ulama mengatakan lamun nara dengan leka pen padang pasir misalkan. Bekal tidak ada, habis. Yang dia dapatkan bangkai. Ya. Tetapi ternyata dia tidak mau memakannya, akhirnya meninggal dunia. Ulama mengatakan berarti dia bunuh diri. Subhanallah, bunuh diri. Ini keringanan wajib diambil kalau berkaitan dengan nyawa kita. Ya. Misalkan arak dengan, tapi ulama tetap membahas arak dengan leka pen padang pasir, berjalan di padang pasir, habis bekal menemukan 2 bangkai. Bangkai yang pertama bangkai kambing, bangkai yang kedua mohon maaf bangkai anjing. Mana yang dia makan? Bangkai kambing. Jangan makan bangkai anjing. Kenapa? Karena anjing ketika dia hidup tetap najis. Ya, lamun kambing tatkala hidup halal. Kalau anjing tatkala hidup pun haram. Lagu lamun ya nara pilihan kecuali bangkai anjing maka boleh. Ya. Nah ini dia yang pertama jemaah sekalian, hukum mengambil keringanan wajib. Yang kedua, al-istihbabu wan nadbu. Hukum mengambil keringanan sunnah. Sunnah. Tidak sampai wajib. Mana contohnya? Qasrus salati fis safar, mengkosor salat tatkala musafir itu. Lebih bagus lamun pe musafir, lebih bagus salat zuhur no 2 rakaat,
Solat asar no 2 rakaat, solat isya no 2 rakaat, dikosor lebih bagus. Itu kalau pelungguh solat sendirian. Lagu lamun pejari makmum di belakang imam yang mukim, bagaimana? EP musafir timpak Jawa. Lagu EP jari makmum di belakang imam yang mukim, boleh tidak kosor? Harus sempurna. Harus sempurna. Ya. Bagaimana kalau seandainya dia musafir ke Jawa, dari Lombok ke Jawa, kemudian pas sholat zuhur dia masuk masjid, imamnya imam mukim, tetapi imamnya saat itu tasyahud akhir. Kemudian musafir ini ikut dia masuk tasyahud akhir. Berapa rakaat nanti dia sholat? Sempurna atau 2 rakaat saja? Baik. Dayat imam mukim no pen terakhir, tasyahud akhir. Maka nanti makmum yang musafir yang masbuk ini, dia sempurnakan sholatnya atau dia ambil 2 rakaat saja? Sempurna atau ambil 2 rakaat? Baik. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, selama dia sudah kedung masuk dan imamnya mukim, wajib dia sempurna. Lamun wah kedung tama, meskipun itu imamnya itu akan salam, bruk pertama tahu-tahu imam salam, wah kedung 4 rakaat. 4 rakaat. Kenapa? Karena yang dilihat itu siapa, imamnya mukim atau musafir? Mukim imamnya. Jadi ini sunnah hukumnya. Kalau seandainya ada musafir tidak mengkosor sholat, tidak berdosa. Karena ini mengambil rukhsah keringanan yang sunnah. Ya. Mami kas lamun pelalu timpak sembawa mbe bagusan sholat zuhur pe 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 rakaat. Lamun pe sholat mesa. Ini sunnah. Yang ketiga, al-ibahah. Hukum mengambil keringanannya mubah, boleh. Ya. Tidak dianjurkan tetapi boleh. Ya. Ingarninna boleh nono. Lamun pegawe yakna lebih bagus, lamun ya pegawe yakna lebih bagus. Boleh. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah mbe bagusan kita kerjakan atau tidak? Kita kerjakan, jelas sunnah. Ya. Tapi yang namanya boleh, mengerjakannya tidak lebih bagus dari tidak mengerjakannya, sekedar kanggu. Mana contohnya? Bai'us salam, keringanan untuk melakukan jual beli salam. Arna jual beli salam, dan itu akan datang pembahasannya. Jual beli salam ini dia lawan dari jual beli kredit. Lamun jual beli kredit, barangnya kita ambil dulu, bayarnya nanti belakangan. Jual beli kredit. Lamun pengredit Honda, apa nan julung bayar pe? Honda nah. Adapun bayarnya nanti. Ya, nanti bayarnya. Itu jual beli taksid kredit. Kalau jual beli salam, bayarnya dulu, barangnya nanti. Ya. Tetapi jual beli salam ini bayarnya harus tunai di muka, harus lengkap bayarnya di awal, tidak boleh kredit bayarnya. Nah ini diberikan keringanan oleh Nabi SAW. Ya. Yang namanya jual beli salam, kata para ulama, yaitu jual beli barang fi dhimmah, di dalam tanggungan. Itu jual beli salam. Ya mirip jual beli salam ini dengan jual beli yang dilarang, yaitu menjual barang yang tidak dimiliki. Cuman bedanya adalah kalau jual beli salam ini
Ya, jual beli salam ini barangnya itu tidak boleh ditentukan. Maksud tiang, dia hanya boleh disebutkan sifatnya. Contoh, saya ingin membeli mangga misalkan. Saya ingin membeli mangga. Kebetulan Bapak Rapa ini sendagar mangga, ya saya ingin beli. Beliau yang tukang jual. Saya datang ke Pak Rapa, tolong carikan kita mangga mana lagi, misalkan pauk mana lagi. Carikan kita 5 kintal. Ya, 5 kintal dan carikan kita yang belum masak. 5 kintal carikan kita yang belum masak. Ini jual beli salam. Dan nanti barangnya itu saya akan ambil 2 bulan lagi. Lagu kepeng harus serah sekarang semuanya. Tidak boleh ditentukan, Pak Rapa, tolong carikan saya mangga mana lagi 5 kintal di kebun Abu Gufron. Kalau ini tidak boleh. Ini namanya menentukan. Kenapa? Belum tentu Abu Gufron mau jual. Kalau jual beli salam itu bebas, tidak ditentukan di mana. Ya, itu dia. Secara singkat saja. Tentunya ada penjelasan lebih panjang nanti. Nah, ini dia mengambil keringanan yang sekedar boleh jual beli salam. Yang keempat, khilaful aula, mengambil keringanan menyelisihi yang lebih baik. Artinya apa? Lebih bagus tidak ambil. Lebih bagus tidak ambil. Lamun pebayat keringanan boleh, ya, tetapi lebih bagus tidak ambil. Mana contohnya? Kafitril musafir alladhi la yatadarraru bisawm. Musafir dia tidak puasa padahal mampu puasa. Apakah boleh seorang musafir tidak puasa padahal dia mampu puasa? Boleh tidak? Boleh. Ya. Yang penting pe musafir kanggo ya pe puasa, meskipun pe mampu puasa, tetapi lebih bagus puasa selama mampu. Mengambil keringanan tidak puasa ini khilaful aula, menyelisihi yang lebih baik. Karena Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum, kalian puasa lebih baik. Misalkan pe musafir timpa sembawa. Ternyata musafir pen bulan Ramadan. Lalu musafir timpa sembawa bulan Ramadan. Ternyata ya peidap ya lapar no. Awak pe masih kuat untuk puasa, be bagusan pe puasa atau ya pe puasa? Puasa bagusan. Lamun ya pe puasa kanggu atau tidak? Tetap kanggu. Cuman lebih bagus puasa. Ini yang keempat. Yang terakhir, al-hurmatu haram, mengambil keringanan yang haram. Mana itu? Tatabbu'ur rukhasi an amadin, sengaja mencari-cari keringanan. Sengaja meta ringan. Sesuai si atentano. Ini haram hukumnya. Contoh, lalu beketuan timpa ustad, apa hukum nanggep bangket riba haram? Cuma tiang ketuanin ustad lain. Datang timpa ustad lain, ustad, apa hukum nanggep bangket haram riba? Masih anak tepat masih rana. Itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Ubtiya bi syai'in wa lam yunasibhu. Dia diberikan jawaban tetapi hatinya tidak cocok. Qala, dia pun mengatakan as'alu fulanan atsani, saya akan tanya ustadz yang kedua. Karena jawaban ustadz pertama kurang tepat. Wa idza lam yunasibhu, ternyata jawaban ustadz yang kedua belum cocok. Qala as'alu tsalits, saya tanya ustadz yang ketiga. Namun ustadz sunnah, semua ustadz sunnah ditanya, semuanya mengatakan haram riba. Ustadz lain sunnah kah? Selain sunnah dicari. Kumbe menurut kanggu. Nah nenek wah tiang bait, ini haram yang seperti ini.
haram. Ya. Mengikuti keinginan hati. Contoh misalkan, meskipun itu pendapat ulama, seandainya arak pendapat ulama, tetapi pendapat ini jelas-jelas lemah, tidak boleh kita ambil dengan alasan kan arak ulama berpendapat seperti itu. Kan ini kan pendapat ulama. Di zaman ini sering seperti itu. Ya, sering seperti itu. Contoh jemaah sekalian tentang masalah musik. Semua ulama mengatakan musik haram, semua ulama, kecuali satu orang, Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Imam Ibnu Hazm seorang ulama bermadhab Az-Zahiri. Beliau berasal dari Spanyol, Andalus, karena layak Spanyol pernah menjadi negeri Islam. Layak Spanyol pernah menjadi negeri Islam. Ya. Dan dua ulama kita dulu datang dari Spanyol. Ya, Spanyol dulu namanya Andalus. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, Al-Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi dari Qurtubah yang ada di Spanyol. Ya, banyak ulama kita. Imam Ibnu Hazm mengatakan musik itu boleh. Kenapa? Karena menurut beliau hadis tentang haramnya musik tidak sahih, kata beliau. Padahal hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Hanya yang penting arak sai doang ngana kanggo musik no isai nenek gin kuturut. Ya, subhanallah. Ini mengambil keringanan dengan alasan ini kan pendapat ulama, ya dah. Ulama tidak maksum. Tiang bacakan pelungguh ucapan seorang ulama tabi'in yang bernama Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Apa kata ulama tabi'in ini? Lau akhadta bi rukhsati kulli alim, seandainya engkau mengambil semua keringanan ulama, sesuai si angan pe, au zallati kulli alim, atau engkau mengambil semua kekeliruan ulama, ijtama'a fika syarru kulluhu, maka semua keburukan akan berkumpul pada dirimu. Misalkan ibu-ibu, perempuan misalkan melihat dalalu nikah kanca supuk dengan mama. Perempuan ini ingin sekali menikah dengan seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut tidak baik orangnya, lagu angen. Ya, engkat dengan no kita kumbik kangen. Laki-laki tersebut sholat tidak, ini tidak, dan seterusnya, lagu angen. Akhirnya dia cari-cari pendapat, oh ternyata boleh wanita menikah tanpa wali, kata dia. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sedangkan pendapat tiga mazhab mengatakan tidak sah. Nah, nengka sengaja itamait pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan kanggo dengan nina nikah tanpa wali karena iai cocok si keadaan ta, inilah dia mengambil keringanan yang haram itu. Namun sesuai si diri tajam bayat. Ya. Dan ini banyak sebagian wanita di zaman ini. Imam Abu Hanifah memang betul beliau berpendapat boleh wanita nikah tanpa wali, kata beliau. Tetapi pendapat beliau ini sangat lemahna, bertentangan dengan hadis Nabi SAW, ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bighairi waliha fanikahuha batil, nikahuha batil, nikahuha batil. Wanita mana saja menikah tanpa wali, kata Nabi SAW, nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Sepertinya Imam Abu Hanifah belum sampai kepada beliau hadis itu. Jadi nenek yang mengambil keringanan yang haram itu sengaja ita meta keringanan sesuai si angan ta. Dekat tatuang santer lemahna pendapat nono lagu iai cocok si angan ta no. Ya. Nengkapen zaman ta nengka nenek jamaah sekalian. Ara sebagian orang
ya, yang mengatakan diri mereka berilmu mengatakan bunga bank halal kata mereka. Entoang tak apa hukum bunga bank? Haram, riba. Lagu nengka muncul belakangan. Ada orang-orang mengatakan bunga bank halal. Terus apa PK? Nenek wah tiang aja cocok tiang. Inilah dia mengambil keringanan yang haram itu. Kita sekedar meta sesuai si hawa nafsu entah. Apa kata Syekh Ibn Utsaimin? Kenapa ini haram? Syekh Ibn Utsaimin mengatakan kenapa haram hukumnya ini? Lianna hadza min babit tala'ubi fi dinillah. Karena ini sama artinya mempermainkan agama Allah. Kita menjurain agama Allah. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan man tatabba'ar rukhas fasaq. Barang siapa yang mencari-cari keringanan dalam agama, maka dia akan fasik. Dalam ucapan yang lain, man tatabba'ar rukhas tazandaq. Siapa yang mencari-cari keringanan, maka dia akan zindik, jadi orang munafik. Luwe keringanan-keringanan yang disebut oleh sebagian ulama fikih, tetapi keringanan tersebut tidak sesuai dengan dalil. Contoh jemaah sekalian entah. Ibu ruah sebut tentang nikah tanpa wali. Ganggu atau tidak? Tidak sah. Ada ulama berpendapat itu, tapi jangan diambil. Ya, beliau keliru dalam masalah ini. Dengan segala hormat, beliau adalah ulama besar, Imam Abu Hanifah. Cuman meskipun beliau ulama besar, beliau tidak maksum. Contoh lain, ada ulama fikih berpendapat apa syaratnya zakat no? Cukup nisab, kemudian sempurna 1 tahun. Ya, sempurna 1 tahun. Misalkan di bulan Ramadan, bulan Ramadan itu no langanna cukup nisab harta empe. Bulan Ramadan tahun ini misalkan itu no langanna cukup nisabna. Piran pesugulang zakat Ramadan tahun depan. Itu pun kalau nisabnya tidak berkurang selama itu. Jelas ini? Baik. Kalau harta sudah mencapai nisab, kemudian nisabnya tidak berkurang selama 1 tahun, keluarkan zakatnya. Sebagian ulama fikih mengatakan, lamun ya pemele berzakat, maka sebelum dia 1 bulan atau 2 bulan sebelum sempurna 1 tahun itu, belanjakan sebagiannya supaya nisabnya berkurang. Karena lamun berkurang ya wajib zakat. Subhanallah. Ini betul, ini pendapat ulama, tapi masa akan diambil? Berarti kita tidak akan pernah zakat selama-lamanya. Ya, bulan Ramadan mulai sampai nisab, sebelum datang Ramadan bulan Sya'ban nubuih belanja ngang teh. Kurangin teh nisabna untuk belanja. Akhirnya datang bulan Ramadan, ya tiang wajib zakat masih, kenapa? Belum sampai nisab. Kita tidak akan berzakat selama-lamanya kalau seperti ini. Ada ulama fikih berpendapat seperti ini, ada. Tapi masa akan diambil? Makanya betul perkataan Imam Sulaiman. Beliau mengatakan seandainya Anda mengambil semua kekeliruan ulama, berkumpul semua keburukan pada diri Anda. Ulama itu tidak maksum. Kita ambil sesuai dengan dalil. Ara ulama endah berpendapat tidak boleh, ya, wah pada paham kita tidak boleh hubungan badan suami istri di siang Ramadan. Kenjelo Ramadan tidak boleh hubungan badan. Apa kata sebagian ulama? Mohon maaf, kalau ada seorang suami ingin sekali berhubungan badan di siang Ramadan, maka caranya dia musafir dulu. Ajak istrinya musafir, karena musafir boleh tidak puasa, lamun dia puasa kanggo hubungan badan. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ini mengakal-ngakali agama Allah. Masa akan diambil semuanya? Taib. Jadi tidak semua keringanan agama itu diambil. Ada 5 hukumnya dijelaskan oleh ulama kita. Jelas ini jemaah sekalian. Karena zaman kita ini sering orang mengatakan, kan ini kan pendapat ulama endah nenek. Pendapat ulama endah ini. Ya subhanallah. Nah ini dia
Kemudian berikutnya faidah dari hadis ini jemaah sekalian, hadis ini dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam bab salat orang yang musafir. Maka dari sini sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, musafir lebih bagus dia ambil keringanan qasar daripada tidak mengambil, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib qasar tatkala musafir, tapi pendapat yang terkuat sekedar sunnah, ya. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa tiang ambilkan dari yang bisa kita ambil ya dari hadis ini, yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Mudah-mudahan yang tiang sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada yang belum jelas, tiang persilahkan selesai adzan kalau ada. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, sila Abu. Iya. Nah, yang mengotori dan jiwa nanti. Nah, apa saja pertanyaan tinggal wasiat? Baik, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Beruntung dengan immersion jiwa anda nu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Apa maksudnya membersihkan dan mengotori? Membersihkan jiwa itu bitta'ah, dengan melakukan ketaatan. Angkun ta ibadah nono Abu, angkun ta ibadah nono berarti ita mersin jiwa entah. Sedangkan mengotori jiwa itu maksudnya bil maksiyah, dengan maksiat. Karena Nabi SAW mengatakan setiap kali seorang hamba melakukan maksiat,
maka ada satu titik hitam di dalam hatinya. Bilang tanggawi sai maksiat Abu Sayyab, ara sai titik bedang pen dalam atin tentolok dari Allah. Dua gawe ta maksiat, dua titik bedang nu. Telu gawe ta maksiat, telu titik bedang nu. Ya. Itu maksudnya mengotori pakai maksiat sedangkan membersihkan pakai ketaatan. Tapi di sini ada pertanyaan dari WA. Salah satu hukum ini yang sering dipakai oleh rata-rata jemaah kita. Keringanan yang diberikan oleh Allah. Jika tidak dilaksanakan jamak solat karena hujan bagaimana? Lebih bagusan tapi jamak atau ya? Karena wah jelasang bro, hukum menerima keringanan itu bukan satu. Ada yang lebih bagus nerima, ada yang lebih bagus tidak nerima. Seperti orang yang musafir mampu dia puasa, lebih bagus nerima atau tidak? Tidak nerima. Musafir masih kuat tidak puasa, masih mampu tidak puasa, lebih bagus puasa, tidak menerima keringanan. Baik. Tapi kita sebutkan ada juga menerima yang lebih bagus sunnah. Baik. Lalu mana tolak ukurnya lebih bagus nerima dan lebih bagus tidak nerima? Mana tolak ukurnya? Ulama mengatakan tolak ukurnya dua. Kalau pelungguh ingin mengetahui mbeke lebih bagus nenek keringanan no kita terima atau tidak ini, mana lebih bagus? Karena memang ulama kita beda pendapat. Mana yang lebih bagus al-akhdhu bil rukhsah awil akhdhu bil azimah? Mana lebih bagus mengambil keringanan atau tetap tidak mengambil keringanan? Mana lebih bagus? Iya. Ulama kita beda pendapat. Terlepas dari 5 hukum yang tiang sebutkan tadi. Baik. Kadang ini bagusan peterima keringanan no, kadang ini bagusan ya peterima. Kapan dia lebih bagus menerima? Ada dua disebutkan di sini, lupa tiang bacakan tadi. Yang pertama, annahu khassun fir rukhas allati talabatha syari'atu wa hathat 'alaiha wa ragibat fiha. Kalau dalam masalah tersebut ada dalil secara khusus menyebutkan dianjurkan menerima. Contoh mengkosor tatkala musafir, ngosor salat, memendekkan salat 4 rakaat menjadi 2 tatkala musafir. Tidak ada satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam ketika musafir beliau tidak mengkosor salat, tidak ada. Semua hadis tentang Nabi musafir pasti mengkosor salat. Maka ini kita tahu berarti mengkosor lebih baik, lebih bagus nerima. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak ini? Itu yang pertama. Lamun nara dalil secara khusus dalam masalah ini dianjurkan menerima. Contohnya mengkosor salat tatkala musafir. Karena lamun periksa ahlapu hadis tentang salat musafirnya Nabi alaihi salatu wasallam, maka pelungguh tidak akan temukan Nabi pernah salat 4 rakaat ketika musafir, tidak. Semuanya 2 kecuali maghrib, maka 3. Yang pertama. Ketentuan yang kedua, kapan menerima lebih baik? Au fi halin ma idza kanatil azimatu tusabbibu masyaqqatan fadihatan la ta'ti bimithli syari'ah. Apabila dia tidak terima keringanan tersebut, maka akan terjadi kesulitan yang besar. Maka lebih bagus diterima. Makanya musafir kalau dia kesulitan berpuasa, mana lebih bagus dia puasa atau tidak puasa? Arak dengan musafir. Ya, arak dengan musafir timpak Jawa, pen pesawat no elor-eloran. Ya dasarnya nyampah lekan balik karena puasa. Kemudian yang kedua pen pesawat no bik sugul elor nene. Marak manok pok no. Lalu paksa ada diri dah puasa. Nabi alaihi salatu wasallam pernah melihat ada sahabat puasa ketika musafir sampai sahabat itu pingsan paleng.
Apa kata Nabi SAW? Ulaika humul usah, ulaika humul usah. Mereka telah berbuat maksiat, mereka telah berbuat maksiat. Berarti lebih bagus terima. Kenapa? Karena dalam keadaan ini tidak menerima membuat masyaqqah, kesulitan yang besar. Nah, kumbe tadahna dengan jamak salat ketika turun hujan. Ya. Sebagian ulama kita seperti Syekh Saleh Fauzan, ulama kita masih hidup di saat ini, beliau mengatakan lebih bagus tidak jamak, kata beliau. Syekh Saleh Fauzan. Sebagian ulama kita mengatakan bagusan jamak. Wallahu a'lam, tiang pribadi mengambil pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam masalah ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan dilihat keadaan. Kalau seandainya gara-gara tidak jamak, hujan ini besar, beli hujan no. Lamun ya tajamak, jamaah akan kesulitan. Jamaah akan kesulitan, lebih bagus jamaah atau tidak? Bagus jamaah. Kenapa? Kaedah yang tadi, kalau tidak mengambil keringanan akan kesulitan, lebih bagus ambil. Lagu lamun seandainya hujan no, beli lagu ya nanu lalu misalkan, ya. Maka di sini sebagian ulama seperti Syekh Saleh Fauzan beliau mengatakan lebih baik, karena ulama kita beda pendapat tentang jamak salat gara-gara hujan ini, apakah dia sunnah atau sekedar boleh. Merangkat tiang bro no, lamun sunnah berarti bagusan jamak. Kalau seandainya boleh berarti melakukannya tidak lebih baik dari tidak melakukannya. Itu dia. Wallahu alam, tiang pribadi lebih condong kepada penjelasan Syekh bin Baz dalam masalah ini, lihat keadaan. Ya, kita sebagai imam juga perlu lihat keadaan. Beli gati hujan di luar, maka kasihan jamaah. Jamaah saja. Ya. Kalau seandainya jamaah sampai orpet, kadang dekat tengah du payung no lagu bagian bawah no. Ya. Bagian bawah no kadang si angkun petik hujan no, metikna no. Ya. Maka di sini ada kesulitan di sini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Sila. Kalau kita main keringanan terus menerus dalam keadaan sakit, misalnya wudu ganti dari tayamum. Nah, ini dia yang banyak sekali kita keliru dalam masalah ini. Mengganti wudu dengan tayammum tatkala sakit. Yang penting sakit ya ada kawawuras, maka langsung ida apa? Tayammum. Ini salatnya tidak sah yang seperti ini. Salatnya tidak sah. Kenapa? Karena tayammum hanya dibolehkan tatkala tidak bisa menggunakan air. Itu dia tayammum, bukan tatkala tidak bisa bangun. Dekat ya ada tahu rusik misalkan tepusai pen atas kasur itu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lagu dia bisa kena oleh air. Artinya kalau dia kena air tidak jadi masalah, maka dia harus diwudukan oleh keluarganya. Enggak boleh diganti pakai tayammum. Kapan boleh tayammum? Kalau dia tidak bisa pakai air. Apa kata dokter? Lamun pe kena doang si air gempe mati. Atau penyakit pe kita semakin parah, asal nara doang kena air netesir nepe semakin parah sakit pe. Sini boleh tayammum. Ita aja asal tak sakit tayammum wah. Ini tidak sah solat yang seperti ini, tidak sah. Ini perlu diperhatikan jemaah sekalian. Banyak jemaah yang kita yang keliru dalam masalah ini. Dia kira semua orang yang sakit boleh tayammum, tidak. Tayammum itu sepakat ulama syaratnya satu. Tayammum itu apa itu? Indal ajzi an isti'malil ma', ketika tidak bisa pakai air. Bukan tidak bisa bergerak, tidak bisa pakai air. Tidak bisa pakai air nono ada dua sebabnya. Pertama karena ya nara air. Kumbe cara pengen ngaduai ya nara air. Tidak bisa pakai air karena tidak ada air. Yang kedua karena ada penyakit yang membuat dia tidak boleh menyentuh air. Membuat dia tidak boleh menyentuh air. Ya. Baru. Jadi itu dia. Lamun sekedar sakit masih bau dah. Bahkan pandi pendah ida. Jamak doang lamun pas mandi, lagu pas salat ya tayammum ida.
Tidak sah salatnya, tidak sah. Yang seperti ini. Ini dia yang perlu diperhatikan. Ini banyak mas keliru dalam masalah ini. Taib. Bagaimana kalau memang betul dia tidak bisa pakai air? Apakah boleh terus-menerus dia tayamum? Boleh. Kata Nabi SAW, di antara sebab tidak bisa pakai air tidak ada air. Apa kata Nabi SAW? Yakfika hakadha, boleh ganti pakai cara ini tayamum meskipun asyru sanawat 10 tahun, boleh. 10 tahun ya nara air, 10 tahun pe tayamum. 10 tahun ya pe bau sentuh si air, setiap kali pe sentuh semakin parah misalkan, 10 tahun pe tayamum. Silahkan. Lagu syaratnya tidak bisa pakai air, bukan tidak bisa bergerak menuju air. Kalau dia tidak bisa bergerak, siapa yang mewudukkannya? Keluarga. Mara angkun tang wuduk ang tu mati, no? Mudah jemaah sekalian. Ya, mudah kita jadi keluarga wuduk ang ida. Nah, ini harus diperhatikan masalah ini, sangat-sangat penting masalah ini. Ya, alhamdulillah perlu gue tanyakan baru tiang ingat untuk mengingatkan masalah ini. Wallahu a'lam. Masih ada apa? Ada perbedaan ulama yang dengan keterbatasan ilmu kita tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang lemah. Sehingga kita mengambil pendapat yang ringan. Kita tidak tahu mana yang sahih, mana yang ringan. Tapi dari hal keringanannya kita ambil yang ringan. Baik. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah tadi tiang dengarkan rekaman ceramah dari Syekh Profesor Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah. Beliau mengatakan ketika seseorang itu dia tidak tahu mana yang lebih ini karena si angkun awam tuh, ya, maka dia lihat perbedaan pendapat itu. Apakah perbedaan pendapat itu tentang mengerjakan atau tentang meninggalkan? Jelas ini? Misalkan ada suatu masalah, sebagian ulama mengatakan wajib dikerjakan. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib dikerjakan. Ini masalah mengerjakan, lebih baik ambil mengerjakan. Supaya itu lebih hati-hati. Kalau berkaitan dengan meninggalkan, sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan tidak, dan kita tidak tahu mana yang lebih kuat, lebih baik ambil yang haram itu. Kenapa? Beliau mengatakan dalam keadaan tidak tahu lebih baik ambil ihtiyat, kehati-hatian. Ya. Bil umuril mutasyabihat, dalam perkara yang tidak jelas, hendaklah seseorang itu dia mengambil al-ihtiyat, kehati-hatian. Mbe kehati-hatian lamun mengerjakan, ya mengerjakan, itu hati-hati. Mbe lebih hati-hati dalam masalah meninggalkan, ya tinggalkan itu. Itu lebih hati-hati. Jelas atau tidak para? Allah taala a'lam. Taib itu dia apa yang terakhir kah? Kemudian masing-masing sekolah membeli setiap orang kupon. Itu harganya 10.000. Tetapi hadiahnya dari sponsor. Dia tidak menggunakan uang yang dipakai untuk kupon itu. Tapi tetap harus beli. Ya, setiap Syaratnya boleh ngundi itu harus beli. Itu tidak boleh, haram. Itu judi. Ya, judi. Kapan kita boleh hadiah itu? Ya, kapan boleh mengikuti undian berhadiah? Kapan boleh mengikuti undian berhadiah? Kalau mengikutinya itu tanpa biaya. Silahkan, ayai milih. Yang penting tulis nama. Kemudian tiba-tiba nama pelungguh yang keluar, umroh ternyata, ambil saja. Taib. Tetapi kalau seandainya masuk undian tersebut harus beli. Ya, harus beli. Maka di sini tidak boleh. Kecuali kalau yang dia niatkan adalah barang yang dia beli. Undian ini hanya sampingan. Jelas atau tidak? Contoh. Siapa yang beli
barang ini, ya, siapa yang beli barang ini maka dia berhak ikut undian. Ternyata pelungguh mau ada undian ataupun tidak ada undian, pelungguh akan beli barang itu karena butuh. Boleh tidak ini? Boleh. Kenapa? Karena yang dia cari barangnya, bukan undiannya. Lalu ternyata siapa yang beli barang ini boleh dia ikut undian. Awalnya tidak ada niat beli, lalu gara-gara undian, yang beli sudah. Ini yang tidak boleh. Dia judi. Kenapa dia judi? Karena belum tentu dia dapat padahal dia sudah bayar. Dan itulah judi. Yang namanya judi itu kita sudah bayar tapi belum tentu dapat. Itu judi. Ya. Kalau kita dapat kita untung, kalau tidak dapat kita buntung. Itu judi. Iya. Baik. Jelas ini pelungguh? Allah taala a'lam wa alam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.